Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat apa? Untuk mengucapkan doa, ya Allah, aku berlindung dari Engkau dari melakukan kesyirikan yang aku ketahui. Wa astaghfiruka an usyrika bika syai'an wa ana la a'lam. Dan juga aku berlindung diri dari kesyirikan, dan aku meminta ampun dari kesyirikan, dari melakukan kesyirikan yang aku tidak ketahui. Jadi Rasul meminta perlindungan dari kesyirikan yang diketahui, dan Rasul mengajarkan kita untuk meminta ampun dari kesyirikan yang kita tidak ketahui. Mungkin kita nggak sadar telah melakukan kesyirikan tersebut. Kita tidak sadar dalam keseharian kita telah melakukan kesyirikan kecil, tidak sadar. Maka beliau mengajarkan sallallahu alaihi wasallam doa ini. Maka wajib bagi kita untuk hafal. Wajib bagi kita untuk hafal. Karena nggak selamat diri kita dari hal ini. Tidak ada yang bisa memastikan kita selamat dari kesyirikan, tidak ada. Karena tidak ada seorang pun setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum dari kesyirikan. Siapapun itu. Tidak ada yang maksum setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kesyirikan. Mau kedekatan secara nasab kah? Mau kedekatan secara ilmu kah? Atau mau kedekatan secara yang lainnya? Maka Abu Bakar pun tidak selamat dari kesyirikan ketika hidupnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak selamat, maka Umar menangis ketika tidak mengetahui apakah dirinya masuk ke dalam daftar munafikun. Sampai Umar mendesak Abu Hudzaifah memberikan daftar, memberikan nama, apakah ada nama Umar dalam kategori orang-orang munafikun yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepadamu. Ketakutan. Utsman bin Affan ketika membaca fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, maka Utsman nangis. Maka sampai disebutkan nangisnya seperti anak kecil. Kenapa? Utsman enggak tahu masuk ke surga kah atau masuk ke neraka. Masuk ke surga atau masuk ke neraka. Maka tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya aman dari kesyirikan. Tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa menjamin dirinya tetap akan ada di tauhid sampai mati. Tidak ada. Makanya Rasul mengajarkan doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka an usyrika bika syai'an wa ana la a'lam. Bacalah doa ini, banyaklah kalau kita baca doa ini. Kita berlindung diri dari kesyirikan yang kita ketahui, yang kita minta ampun dari kesyirikan yang tidak kita ketahui. Maka baca doa tersebut, hafalkan. Kalau belum hafal, cari doanya, kemudian kita hafalkan. Dan di setiap doa kita, setiap angkatan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa membaca doa tersebut. Jangan lupa dalam membaca doa tersebut, karena tidak ada yang menjamin diri kita selamat dari kesyirikan, dan tidak ada yang bisa menjamin diri kita akan tetap langgeng di atas tauhid. Maka baca supaya kita selamat dan tetap melakukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ancaman yang begitu berat. Orang yang melakukan kesyirikan besar, dia akan rusak amalannya dia. Ya, akan rusak amalannya, kemudian akan diampuni, akan dihapusi dari amalan yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga akan dimasukkan ke dalam api neraka, dan secara apa? Khalidina finnar, secara abadi. Maka akan masuk kepada neraka secara abadi bagi siapa saja yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, Abu Talib itu dikabarkan oleh Rasulullah mendapatkan azab yang paling ringan, tapi tetap mendapatkan azab karena melakukan kesyirikan di masa hidupnya. Dia tidak bertobat dari kesyirikan. Walaupun Abu Talib seorang paman yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun Abu Talib membela dakwanya Rasul setelah Rasul dihinakan, dicegal dan dimusuhi oleh seluruh orang-orang musyrikin Quraisy, tapi Abu Talib membelanya, membela dengan hartanya, membela dengan jiwanya.
yang akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat dari pembunuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam selamat dari pembunuhan. Tapi lihat, setelah meninggal Abu Thalib di atas millahnya Abdul Muttalib, sebagaimana disebutkan oleh Abu Thalib sendiri, wa ana ala millati Abdul Muttalib, dan saya tetap di atas agamanya Abdul Muttalib. Maka apa yang didapatkan oleh Abu Thalib? Maka Abu Thalib tetap mendapatkan azab, dan azabnya sangat mengerikan. Kenapa sangat mengerikan? Karena abadi dan tidak pernah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwa Abu Thalib mendapatkan keringanan ketika Abu Thalib memakai sendal, kemudian otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Itu orang yang membela Rasul tapi melakukan kesyirikan, maka dia tidak selamat di akhirat nanti. Maka pentingnya untuk kita menjaga, mendakwahi permasalahan tauhid lebih daripada yang lain. Karena itu pintu keselamatan baginya. Itulah pintu keselamatan baginya. Pintu keselamatan bagi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah pintu tauhid. Ketika dia tidak telah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus tahu bagaimana konsekuensi dari la ilaha illallah. Apa yang harus dia lakukan ketika dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Maka ajarkan. Maka kalau kita tidak tahu tentang la ilaha illallah, maka belajar. Jangan sampai kita bodoh berkaitan dengan la ilaha illallah. Kita tidak tahu berkaitan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang cuma kita tahu adalah hak kita di kantor. Saya akan mendapatkan gaji ini dan ini, tapi kita tidak tahu bagaimana haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bodoh ketika kita tidak tahu bagaimana haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Kalau seperti itu, engkau akan mengetahui bahwa yang paling penting bagi dirimu adalah mengetahui hal-hal tadi, permasalahan tauhid dan kesyirikan. Permasalahan tauhid dan permasalahan kesyirikan. Permasalahan tauhid supaya kita langgeng di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kesyirikan supaya kita bisa menjauhi kesyirikan, karena akibatnya akan merusak ibadah yang telah kita lakukan. Begitu besarnya dua permasalahan tersebut, permasalahan tauhid dan permasalahan kesyirikan. Maka kita harus mengetahui supaya kita keluar dari syabakah, dari jaringnya kesyirikan. Dari jaringnya kesyirikan. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah an yukhallisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan engkau dari jaring ini, yaitu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesyirikan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesyirikan yang akan datang atau yang telah kita lakukan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita kepadanya. Maka beliau melanjutkan, alladzi qala Allah taala, ini mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni kesyirikan dan akan mengampuni selain dari kesyirikan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah. Lihat di ayat ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang telah melakukan kesyirikan, ay yushraka bihi. Di sini menggunakan, kalau kita belajar bahasa Arab, di sini menggunakan fi'il muawwal. Maka nanti takdirnya masdar. Masdarnya nakirah. Ketika dikatakan nakirah, maka yufidul umum. Maka akan memberikan sebuah makna yang umum. Maka yang maksudnya apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dari perbuatan kesyirikan apapun itu, dengan siapapun, dan apa? Dan mau kesyirikan besar ataupun kesyirikan kecil, Allah tidak akan ampuni. Allah tidak akan ampuni. Maka nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan nuntut seorang yang telah melakukan kesyirikan besar ataupun kesyirikan kecil, kecuali dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya.
Kalau dia nggak taubat dari kesyirikannya dia nggak bertobat dari kesyirikannya dia, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuntut nanti di yaumil qiyamah. Walaupun itu kesyirikan kecil. Karena kesyirikan kecil masuk ke dalam ayat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Razak rahimahullah taala. Maka kesyirikan kecil masuk ke dalam ayat ini. Ayat ini bukan khusus untuk kesyirikan besar. Maka kesyirikan kecil pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat. Yang bedanya kesyirikan kecil tidak berkaitan dengan ibadah yang lain. Dan yang bedanya yang lanjutnya tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Kemudian beda yang lainnya tidak membuat dia akan menjadi penghuni neraka yang abadi. Tapi dalam sisi pengampunan tidak diampuni. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak bertobat sampai dia meninggal dunia, maka kesyirikan kecil tersebut akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Termasuk dari amalan keburukan. Makanya pentingnya untuk kita mengajarkan kepada anak kita untuk mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka an usyrika bika syai'an wa ana la a'lam. Pentingnya doa ini. Maka saking pentingnya doa ini Rasul ajarkan kepada para sahabat. Dan saking pentingnya doa ini Rasul pun baca. Yang kita sudah tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum dari kesyirikan. Rasul maksum dari kesyirikan tapi masih berdoa meminta keselamatan dari kesyirikan. Kita apakah merasa lebih daripada Rasul? Maka kita enggan untuk mengucapkan doa tersebut. Kita lebih sering minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya rumah, ya Allah berikan kepada saya kesehatan. Tapi kita lupa berdoa untuk berlindung dari kesyirikan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam juga doanya gimana? Wa junubani wa baniya an na'budal asnam. Sudah tahu Nabi Ibrahim maksum dari kesyirikan, tapi masih belum menyebutkan apa? Ya Allah jauhkanlah diriku dan juga keluargaku dari menyembah kepada berhala-berhala. Makanya sunnatul anbiya berdoa meminta perlindungan dari kesyirikan. Maka kita harus jangan sampai kita sendiri enggan untuk mengucapkan hal itu. Karena apa? Mungkin karena kita tidak tahu. Karena kita malas belajar berkaitan dengan bahaya yang kesyirikan. Maka kita membiarkan kesyirikan tersebut terjadi di dalam rumah kita. Kita biarkan kesyirikan tersebut kita dengar di dalam rumah kita. Kita biasakan dan kita biarkan kesyirikan tersebut terjadi di dalam keluarga kita. Kita tidak nasihati mereka. Kita biarkan mereka. Misalkan contoh yang kecil yang sering terucap oleh kita dengan sumpah. Yang paling sering kita mendengar orang bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah SAW. Apakah ucapan tersebut boleh? Jawabannya tidak boleh. Bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Man halafa li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang telah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala maka dia telah melakukan kesyirikan. Walaupun di sana kesyirikan kecil, tapi dia telah melakukan kesyirikan. Dan kita biarkan ucapan tersebut diucapkan oleh istri kita. Kita biarkan ucapan tersebut diucapkan oleh anak kita. Kita biarkan ucapan tersebut dikatakan oleh kakak kita, adik kita, ibu kita, bapak kita. Kita tidak memberikan perhatian yang besar ke dalam permasalahan kesyirikan. Berikan perhatian kepada kesyirikan supaya kita bisa menjauh dari kesyirikan tersebut. Banyaklah kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari kesyirikan yang ada supaya kita tidak jatuh dan keluarga kita tidak jatuh kepada kesyirikan yang ada. Maka penting bagi kita untuk bisa memahami hal tersebut. Maka setelah ini beliau rahimahullah taala membawakan kepada kepada 4 kaidah tersebut. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Maka beliau menyebutkan dan dengan inilah
kita harus mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ya insyaallah kita akan sebutkan nanti sebagiannya setelah salat Isya. Syukran ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.